Berikut ini pernyataan dari Irjen Asep Edi Suheri, Kapolda Metro Jaya dari RSI Cempaka Putih, Jakarta. Naikkan lagi dikit. Nah, segitu. Ikutin sebelah lu. Saya akan menyampaikan dulu awal ya. Awal ini memang membenarkan pihak kita ya, polisian Polda Metro Jaya ya, bahwa memang benar terjadi ledakan ya di lingkungan SMA Negeri 72 Kelapa Gading. Dan juga langkah-langkah yang sudah kita lakukan, yang pertama olah TKP, Polisland, Pusko ya, dan juga sterilisasi oleh Jibom ya dari Gegana Brimopolda ya. Dan juga untuk tindakan penanganan saat ini, kalau tadi saya di lokasi sudah memberikan APP kepada tim Jibom ya, termasuk anggota Polda. Sekarang kita ada di mana, di Rumah Sakit Islam Jakarta ya, yang mana langkah-langkah kita yang pertama membuat posko ya, posko di Rumah Sakit Yarsi ya, Mas Yarsi dan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ya, yang mana guna membantu keluarga korban ya untuk mencari anak-anak didiknya yang di sini yang sedang dirawat. Data yang awal yang baru kita terima tadi ya, kita jumlahkan kurang lebih sekitar 54 orang. Mungkin ada yang luka ringan, ada yang luka sedang, ya, dan mungkin tadi ada sudah pulang. Sementara itu saja, ya. Sementara keterangan saya itu dulu, ya. Nanti perkembangan lebih lanjut, saya akan informasikan lagi. Demikian, terima kasih. Ini kan masih, jadi ada dua. Rumah sakit itu ada dua, Yarsi sebelah. Yang ini adalah Rumah Sakit Islamik Islam Jakarta, Cempaka Putih. Oke? Masih dalami. Ini kan baru kejadian, sedang kita dalami. Nanti hasilnya kita akan sampaikan ke media seperti apa. Waktu. Ya, untuk korban ada yang luka sedang, ada luka ringan, ya, dan juga ya ada sudah kembali. Belum, sampai saya jangan. Ya. Belum ada, yang jelas masih tangani oleh rumah sakit. Itu. Ya, itu sedang kita olah TKP di sana. Setelah kita dalami, kita olah TKP, ya, nanti hasilnya akan kita sampaikan. Demikian. Sebagian luka bakar juga, ya, ada luka kena serpihan, ya, dan juga beberapa luka kecil, dan juga ada beberapa yang telinganya rendang. Ya. Itu pas sedang khotbah ya, gitu ya. Tapi nanti ya. Ya. Nanti gini, lengkapnya saya akan sampaikan lagi. Ya, kita pun masih menolong korban dulu sekarang. Oke, makasih ya. Baru saja pernyataan dari Irjen Asep Edi Suheri, Kapolda Metro Jaya dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta, yang melihat langsung atau mengunjungi para korban ledakan yang terjadi di SMAN 72, di mana menurut informasi dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri menyebutkan bahwa ada 54 orang yang terluka akibat ledakan ini, dan olah TKP saat ini masih dilakukan untuk mengetahui penyebab ledakan. Tadi Irjen Asep Edi Suheri, Kapolda Metro Jaya, juga sempat menyebutkan bahwa sudah ada 2 posko di rumah sakit yang disediakan untuk keluarga korban yang ingin mengetahui atau mencari informasi mengenai kondisi atau keadaan anaknya yang menjadi korban ledakan. Dari 54 korban atau 54 orang yang terluka ini, ada sebagian yang sudah pulang karena hanya mengalami luka ringan, sementara sebagian lagi masih belum diketahui berapa jumlahnya, sebagian masih dirawat di rumah sakit. Kita akan bergabung bersama jurnalis Kompas TV, Nizar Ramadika, untuk mengetahui informasi terbaru. Nizar. Ya, Ipo. Ya, Nizar, olah TKP saat ini sudah dilakukan. Ada informasi terbaru apa yang Anda dapatkan dari sana, dari olah TKP ini, Nizar? Ya, benar sekali, Ipo. Tadi barusan saja Puslapor Mabes Polri tiba di lokasi di SMA 72 Jakarta di area Kodamar ini. Dan sementara di area lokasi
masih tetap steril. Petugas gabungan dari TNI AL, Gegana, Polda Metro Jaya, dan polisian masih mensterilisasi di area sekolah tersebut. Ya, Ivo. Ada penemuan baru yang didapatkan dari hasil olah TKP tadi. Barang bukti apa mungkin yang ditemukan dari hasil olah TKP ini? Iya, untuk sementara olah TKP awal tadi pihak polisian menemukan sejumlah tas yang berisi 2 pucuk senjata api rakitan dan 1 buah bom molotov dari seorang warga yang sedang mau melaksanakan sholat di dalam area sekolah tersebut, ya, Ivo. Apakah sudah diketahui 2 pucuk senjata api dan bom molotov yang ditemukan ini jenisnya dan milik siapa, Nizar? Iya, dari visual yang didapat itu 2 pucuk senjata api rakitan, yakni 1 senjata laras panjang dan 1 lagi senjata laras pendek. Dan hingga saat ini kita masih menunggu terkait kepemilikan senjata dari siapa, Ivo. Ya, ini kan masih diselidiki indikasi kepemilikan senjata ini, tapi sudah ada indikasi milik siapa senjata ini? Ada informasi dari polisi di sana? Iya, dari pihak di area lokasi sekolah ini kita masih menunggu pihak polisian. Hingga saat ini belum ada keterangan dari pihak polisian di area lokasi maupun dari pihak sekolah SMA 72 ini, ya, Ivo. Nizar, saat ini kan sedang dilakukan olah TKP di bagian mana sajakah, di ruangan mana sajakah dari SMAN 72 ini yang karena menurut informasi kan terjadi 3 kali ledakan tadi ya di sekolah ini. Di ruangan mana saja? Bisa Anda jelaskan kembali? Iya, menurut informasi yang saya terima, ledakan awal terjadi di sound system di dalam masjid, di dalam area sekolah. Dan pada saat itu para siswa sedang melaksanakan kegiatan sholat Jumat. Dan pada saat itu ledakan terjadi di dalam masjid area sekolah tersebut, ya, Ivo. Artinya ledakan di dekat sound system masjid ini ketika atau pada saat para siswa ini sedang menjalankan sholat berjamaah. Ya, menurut keterangan yang diterima, ledakan terjadi pada saat khutbah sholat Jumat yang siswa sedang melaksanakan sholat pada saat khutbah Jumat, ya, Ivo. Oke, Nizar, apakah masjid ini memang masjid yang biasanya tempat para pelajar melakukan ibadah, atau bolehkah warga atau masyarakat umum yang ikut melaksanakan ibadah di masjid ini? Artinya dari 54 orang yang terluka, apakah keseluruhannya adalah pelajar atau ada masyarakat umum atau warga sekitar? Iya, menurut informasi memang area masjid ini berada di dalam sekolah, namun tidak menutup kemungkinan orang umum itu bebas masuk ke area sekolah tersebut untuk melaksanakan kegiatan sholat Jumat. Ya, Ivo. Kalau dari jumlah korban luka-luka ada 54 orang, ini berdasarkan dari tiga lokasi ledakan, atau yang korban dari lokasi di dalam masjid itu berapa orang,
Sudah ada informasi terkini yang Anda dapatkan di sana, Nizar? Ya, kalau tadi dari keterangan siswa itu ledakan terjadi di dalam masjid. Untuk korban ada 20 orang di dalam masjid, 15 siswa dan 5 lagi itu staf dari sekolah Ivo. Maksudnya 5 orang lagi itu adalah warga sekitar ya, Nizar? Guru-guru atau petugas area di sekolah Ivo. 15 orang siswa yang terluka, 5 korban luka lainnya adalah guru. Bagaimana dengan 24 korban luka lainnya di lokasi yang berbeda, Nizar? Iya, tadi kita baru dapat informasi. Ya, itu baru dapat informasi seperti wajah, belum ada keterangan lain lagi. Ivo. Seluruh korban luka sekarang ini sudah tidak ada di lokasi ya, Nizar? Sudah dibawa ke rumah sakit semuanya? Iya, seluruh korban luka sudah dirujuk di sejumlah rumah sakit lainnya.